warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Anissa. Saya manajer dari PT Indo Citra. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan laporan keuangan dari tugas simulasi bisnis dari bulan Januari hingga bulan Maret. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman anggota saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Iza Anissa, sebagai manajer dari PT Indo Citra. Yang kedua adalah Esa Dwi Putri sebagai bagian administrasi, dan yang ketiga adalah Fahira Mumtaz sebagai bagian keuangan, dan yang kelima adalah Siga Septiadi sebagai bagian pengendali persediaan. Baiklah, tanpa menunggu lama, baiklah kita akan lanjut ke video presentasi laporan keuangan bulan Januari hingga bulan Maret pada tahun 2020 perusahaan PT Indo Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Dwi Putri. Saya bagian ADM di PT Indo Citra. Di sini saya akan mempresentasikan 3 poin penting mengenai jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan buku pembantu piutang. Pertama, kita bahas mengenai jurnal penerimaan kas dari bulan Januari, karena di sini terdapat 3 bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Kita akan bahas bulan Januari. Pada tanggal 8 Januari, pelunasan piutang Terserba Indah Persada kita letakkan di piutang dagang kredit 5 juta, dan sama kas atau bank di bagian debitnya juga 5 juta. Pelunasan piutang Terserba Mahligai Sarana 15 juta di bagian piutang dagang kredit, dan 15 juta lagi di bagian kas atau bank di debit. Selanjutnya, pelunasan piutang Terserba Usaha Mandiri senilai 10 juta di piutang dagang kredit, dan selanjutnya 10 juta lagi di kas atau bank di debit. Penulisan nilai nominal sama karena peletakan posisi kredit dan debitnya saja yang berbeda. Penjualan tunai kartu ulang tahun senilai 28.000 di penjualan tunai kredit. Penjualan tunai ballpoint senilai 360.000 sama. Penjualan tunai penggaris senilai 230.400. Penjualan tunai botol susu Dandot senilai 1.008.000 rupiah. Dan selanjutnya penjualan tunai piring senilai 172.800. Selanjutnya penjualan tunai kaos kaki senilai 1.382.400 rupiah. Jadi jumlah dari keseluruhan dari piutang dagang kredit yaitu 30 juta, dari penjualan tunai kredit yaitu 3.182.400, dan dari kas bank debit yaitu senilai 33.182.400. Jadi rekonsiliasi banknya pendapatan bunga yaitu 78.686, jadi sisanya yaitu 3, jadi total keseluruhannya maksudnya yaitu 33.261.086 rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi di bulan Februari. Pertama, penjualan tunai buku tulis senilai 1.512.000 di penjualan tunai kredit. Dan selanjutnya penjualan tunai pensil 691.200, penjualan tunai board marker yaitu 1.620.000. Selanjutnya penjualan tunai ballpoint yaitu 3.600.000. Selanjutnya penjualan tunai mainan bayi yaitu senilai 864.000 maksudnya. Dan selanjutnya penjualan tunai sisir rambut senilai 3.240.000. Dan selanjutnya pelunasan piutang Terserba Usaha Mandiri yaitu terjadi di tanggal 10 Februari senilai 25.000, kita letakkan di bagian piutang dagang kredit. Selanjutnya pelunasan piutang Terserba Indah Persada senilai 15 juta, kita letakkan juga di bagian piutang dagang kredit. Selanjutnya pelunasan piutang Terserba Mahligai Sarana, kita letakkan juga di bagian piutang dagang kredit senilai 15 juta.
Jadi selanjutnya pada tanggal 12 Februari penjualan tunai buku tulis kita mencapai Rp669.600 di penjualan tunai kredit, penjualan tunai pensil Rp432.000, penjualan tunai board marker Rp1.620.000, penjualan tunai mainan bayi Rp6.480.000, penjualan tunai pen panci stylist yaitu senilai Rp10.368.000, dan terakhir penjualan tunai sisir rambut di tanggal 12 ini yaitu senilai Rp322.000. Jadi selanjutnya di tanggal 17 Februari ini cek atau serba Mahligai Sarana 3 juta kita letakkan di bagian piutang dagang kredit senilai 3 juta tersebut. Cek terserba Indah Persada kita letakkan di bagian piutang dagang kredit tersebut senilai 7 juta. Jadi jumlah dari keseluruhan di bulan ini yaitu 65 juta di bagian piutang dagang kredit, Rp11.721.600 di bagian penjualan tunai kreditnya, dan Rp96.352.560 di bagian kas bank debitnya. Jadi rekonsiliasi bank pendapatan bunga ditambah dengan Rp107.060. Jadi total keseluruhan dari kas bank di debit Rp96.456.620. Selanjutnya yaitu di bulan Maret, bulan ketiga dari penerimaan kas ini, yaitu di tanggal 5 penjualan tunai kartu ulang tahun senilai Rp43.200 di penjualan tunai kredit, penjualan tunai buku tulis Rp626.400, penjualan tunai kapur tulis senilai Rp6.360.000, penjualan tunai staples yaitu senilai Rp2.030.400, penjualan tunai ballpoint senilai Rp1.116.000, penjualan tunai lem kertas yaitu Rp3.120.000, penjualan tunai sendok dan garpu stylus senilai Rp6.480.000, dan penjualan tunai gelas yaitu Rp1.512.000, dan penjualan tunai kaos kaki senilai Rp2.073.600. Di tanggal 10 di bulan Maret ini terdapat penjualan tunai buku tulis senilai Rp583.200, penjualan tunai kapur tulis Rp3.600.000, penjualan tunai staples Rp1.512.000, penjualan tunai ballpoint yaitu senilai Rp1.800.000, penjualan tunai spidol berwarna senilai Rp16.200.000, penjualan tunai lem kertas nilai Rp1.680.000. Jadi terakhir dan selanjutnya di tanggal 13 di bulan Maret ini penjualan buku tulisnya Rp1.879.200, pensil Rp1.440.000, kapur tulis Rp1.600.000, staples Rp469.000. Jadi di tanggal 18 Maret selanjutnya terdapat cek pelunasan piutang terserba Indah Persada senilai 20 juta kita letakkan di bagian piutang dagang kredit, dan cek pelunasan piutang terserba Indah Mahligai Sarana kita letakkan di bagian yang sama senilai 13 juta, dan selanjutnya cek pelunasan piutang terserba usaha mandiri senilai 33 juta. Dan terakhir di tanggal 26 Maret ini pendapatan sewa ruangan yaitu senilai 25 juta, dan pendapatan sewa parkir senilai 15 juta kita letakkan di pendapatan lain-lain kredit. Jadi total keseluruhan jumlahnya yaitu 66 juta di bagian penjual piutang dagang dan kredit, dan 124.766.400 di bagian penjualan tunai,
dan 40 juta maksudnya di bagian pendapatan lain-lain kredit, dan kas dan banknya di bagian debit yaitu 230.766.400 rupiah, ditambah dengan rekomendasi bank pendapatan bunga yaitu 151.918 rupiah. Jadi total kas dan bank di debit yaitu 230.918.318 rupiah. Di bulan Februari di tanggal 11 yaitu membayar utang dengan cek PT Sejahtera Selalu senilai 40 juta, membayar utang dengan cek PT Multi Cahaya Makmur senilai 23 juta, dan tanggal 13 yaitu cek untuk pengganti biaya perjalanan senilai 500.000. Tanggal 19 yaitu cek untuk listrik, telepon dan air 2.150.000. Tanggal 25 yaitu cek kas kecil senilai 691.000 dan cek gaji senilai 11.527.110 rupiah. Jadi total keseluruhan yaitu 63 juta 63 juta di utang debit, utang dagang debit 14.868.110 rupiah di lain-lain debit dan 138.194.390 rupiah di kas dan bank debit. Jadi rekonsiliasi banknya kita tambahkan biaya admin senilai 23.000, jadi total keseluruhan 77.679.110. Selanjutnya yang terakhir yaitu di bulan Maret, yaitu tanggal 9 membayar utang dengan biliet giro PT Sejahtera Selalu 20 juta, membayar utang dengan biliet giro Multi Cahaya Makmur senilai 25 juta. Tanggal 15-nya mengeluarkan cek premi asuransi senilai 3 juta. Tanggal 16-nya cek listrik, telepon dan air 2.400.000 dan juga membayar utang dengan cek PT Sejahtera Selalu 50 juta dan juga membayar utang dengan cek PT Multi Cahaya Makmur 1 juta. Tanggal 19-nya adalah untuk cek untuk biaya iklan senilai 15 juta. Tanggal 26-nya cek kas gaji senilai 617.500 rupiah dan cek untuk gaji yaitu 21.176.640 rupiah. Jadi total keseluruhan utang dagang yaitu 96 juta, lain yaitu 42.194.390 rupiah, dan kas dan bank di debit yaitu 134.894.390 rupiah. Selanjutnya buku pembantu utang maksudnya yang akan saya bahas yaitu dengan 3 bagiannya, yaitu dengan pelanggan Tosarba Indah Persada. Di Januari tanggal 1 saldo kita letakkan senilai 20 juta. Tanggal 8 yaitu faktur dengan nilai debit 5.832.000 betul. Jadinya sisa saldonya saldonya bertambah menjadi 25.832.000 dengan pelunasan di kredit yaitu 5 juta, jadinya menjadi 20.832.000. Di Februari di tanggal 2 faktur tersebut terdapat di debit dengan nilai jumlah 19.620.000 dengan saldo 40.452.000 dengan tanggal 10 yaitu pelunasan senilai 15 juta di kredit dan saldo menjadi 25.452.000 maksudnya betul, dan tanggal 17 terdapat pelunasan di kredit senilai 7 juta dengan saldo menjadi 18.452.000. Jadi Maret tanggal 18 terdapat pelunasan senilai 20 juta di kredit dan saldo menjadi 1.548.000. Selanjutnya itu nama pelanggan Tosarba Usaha Mandiri, yaitu di bulan Januari tanggal 8 saldo kita letakkan senilai 20 juta sama dengan sebelumnya, dan tanggal 8 yaitu faktur 3.600.000 di debit
dengan saldo menjadi 23.600.000 di saldonya. Terdapat pelunasan juga di tanggal tersebut, yaitu di kreditnya 10 juta, jadi di saldo menjadi 13.600.000. Dan selanjutnya di Februari tanggal 2 terdapat faktur dengan nilai debit 13.972.800, saldo menjadi 27.572.800. Tanggal 10 Februari tersebut juga terdapat pelunasan dengan nilainya yaitu 25 juta di kredit dengan saldo 2.572.800 rupiah. Terakhir di pelanggan terserba usaha mandiri ini di bulan Maret itu terdapat di tanggal 18 pelunasan di kredit yaitu 33 juta dan di saldo menjadi 30.427.200 rupiah. Terakhir di pelanggan terserba Mahligai Serana di bulan Januari tanggal 1 saldo masih sama 20 juta, tanggal 8-nya faktur yaitu 2.700.000 di debit, saldo menjadi 22.700.000. Dan di tanggal yang sama tanggal 8 terdapat pelunasan yaitu 15 juta di kredit, saldo menjadi 7.700.000. Februari tanggal 2 faktur yaitu 2.880.000 di debit, saldo menjadi 10.580.000. Tanggal 5-nya memo kredit yaitu 1.908.000 di kredit, saldo menjadi 8.672.000. Tanggal 5 di bulan Februari yaitu sebelumnya tanggal 10 di bulan Februari yaitu pelunasan ini kita lunasi senilai 15 juta di kredit dan di saldo menjadi 7.300.000. Dan tanggal 17-nya juga terdapat pelunasan yaitu senilai 3 juta di kredit dan saldo menjadi 10.300.000. Terakhir di nomor pelanggan terserba Mahligai Serana ini terdapat di tanggal 18 di bulan Maret pelunasan senilai 13 juta di kredit. 13 juta ini di kredit menjadi saldo kita menjadi 23.300.000. Jadi itulah masing-masing pembagian pelanggan dari masing-masing pelanggan buku pembantu utang dari PT Indo Citra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sigit Terjadi. Saya dari kelompok PT Indo Citra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku besar kas dan buku pembantu utang. Terlebih dahulu saya akan membacakan tentang buku besar kas. Saldo awalnya adalah 55 juta. Per tanggal Januari 2020 tanggal 26 jurnal penerimaan kasnya adalah 33.182.400 dan jurnal pengeluaran kasnya adalah 52.251.040 rupiah. Rekonsiliasi banknya buku cek adalah 3.000, pendapatan bunga 78.686 rupiah dan biaya administrasi banknya 25.000. Per tanggal Februari 2020 tanggal 26 jurnal penerimaan kasnya adalah 96.352.560 rupiah dan jurnal pengeluaran kasnya adalah 77.656.110 rupiah. Rekonsiliasi banknya biaya pendapatan bunga 107.060 rupiah dan biaya administrasi banknya 23.000. Per Maret 2020 tanggal 26 jurnal penerimaan kasnya adalah 230.766.400 rupiah dan jurnal pengeluaran kasnya adalah 138.194.390 rupiah. Rekonsiliasi banknya pendapatan bunga adalah 151.918 rupiah dan biaya administrasi banknya adalah 27.000. Di sini saldonya jadi 147.499.484 rupiah. Selanjutnya saya akan membacakan tentang buku kasnya. Buku besar kreditur PT Indo Citra Jalan Kaliminang nomor 12 Padang, PT Sejahtera Selalu. Saldo awalnya adalah 30 juta. Tanggal Januari 2020 tanggal 8 pembelian persediaan yaitu 15 juta. Tanggal 10 pembayaran utang 12.500 dan tanggal 18 pembayaran utang lagi 2.500.000 rupiah.
Rp500.000. Per Februari 2020 tanggal 2 pembelian persediaan yaitu Rp20.392.000 dan tanggal 11 pembayaran utang Rp40 juta. Selanjutnya Maret 2020 tanggal 1 pembelian persediaan Rp66.324.000. Pembayaran utang 20 juta dan tanggal 16 pembayaran utang 50 juta. Di sini saldonya jadi 9.716.000. Selanjutnya buku besar kreditur PT Indo Citra Jalan Kaliminang nomor 12 Padang. Saldo awalnya 30 juta. Januari 2020 tanggal 8 pembelian persediaan yaitu 14.400.000, tanggal 10 pembayaran utang 20 juta dan tanggal 18 pembayaran utang lagi 2 juta. Per Februari 2020 tanggal 4 memo kredit yaitu Rp324.000, tanggal 11 pembayaran utang 23 juta. Maret 2020 tanggal 1 pembelian persediaan yaitu Rp27.360.000 dan tanggal 9 pembayaran utang 25 juta dan per Maret tanggal 20 tanggal 16 pembayaran utang 1 juta. Di sini saldo jadi Rp436.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Mumtaz Syafiati. Saya akan menjelaskan bahan simulasi dari PT Indo Citra dengan nomor rekening giro 853817 pada bulan Januari tahun 2020. Tanggal 1 Januari 2020 adanya saldo awal sebesar Rp55 juta. Tanggal 2 Januari 2020 adanya cek kas kecil sebesar Rp500.000 yang terdapat dalam jurnal pengeluaran kas, sehingga saldo berkurang menjadi Rp54.500.000. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2020 adanya setoran sebesar Rp30 juta yang terdapat dalam jurnal penerimaan kas, sehingga saldo bertambah menjadi Rp84.500.000. Tanggal 13 Januari 2020 adanya setoran tunai sebesar Rp3.182.400 yang terdapat dalam jurnal penerimaan kas, sehingga saldo bertambah menjadi Rp682.400. Pada tanggal 15 Januari 2020 adanya bilet giro sebesar Rp12.500.000 yang terdapat dalam jurnal pengeluaran kas, sehingga saldo berkurang menjadi Rp75.182.400. Pada tanggal 15 Januari 2020 adanya bilet giro sebesar Rp20 juta yang terdapat dalam jurnal pengeluaran kas, sehingga saldo berkurang menjadi Rp55.182.400. Pada tanggal 19 Januari 2020 adanya cek sebesar Rp2 juta yang terdapat dalam jurnal pengeluaran kas, sehingga saldo berkurang menjadi Rp53.182.400. Pada tanggal 25 Januari 2020 adanya biaya buku cek sebesar Rp3.000, sehingga saldo berkurang menjadi Rp53.179.400. Pada tanggal 25 Januari 2020 adanya biaya administrasi bank sebesar Rp25.000, sehingga mengurangi saldo menjadi Rp53.154.400. Pada tanggal 25 Januari 2020 adanya pendapatan bunga sebesar Rp78.686, sehingga menambah saldo menjadi Rp50.233.086. Itulah saldo akhir dari bahan simulasi
PT Indo Citra bulan Januari tahun 2020. Selanjutnya, bank simulasi PT Indo Citra pada bulan Februari 2020. Tanggal 1 Februari 2020, terdapat saldo sebesar Rp53.233.086. Tanggal 1 Februari 2020, adanya cek kas kecil bulan Januari sebesar Rp398.000 yang terdapat dalam jurnal pengeluaran kas, sehingga saldo berkurang menjadi Rp52.835.086. Pada tanggal 1 Februari 2020, adanya cek gaji bulan Januari sebesar Rp12.353.040 yang terdapat dalam jurnal pengeluaran kas, sehingga saldo berkurang menjadi Rp40.482.046. Pada tanggal 1 Februari 2020, adanya bilet giro sebesar Rp4.500.000 yang terdapat dalam jurnal pengeluaran kas, sehingga saldo berkurang menjadi Rp35.982.046. Pada tanggal 6 Februari 2020, adanya setoran tunai sebesar Rp11.721.600 yang terdapat dalam jurnal penerimaan kas, sehingga saldo bertambah menjadi Rp40.703.646. Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 2020, adanya setoran sebesar Rp50.737.360 yang terdapat dalam jurnal penerimaan kas, sehingga saldo bertambah menjadi Rp102.441.006. Pada tanggal 11 Februari 2020, adanya cek sebesar Rp39.800.000 yang terdapat dalam jurnal pengeluaran kas, sehingga saldo berkurang menjadi Rp62.641.006. Pada tanggal 11 Februari 2020, adanya cek sebesar Rp22.988.000 yang terdapat dalam jurnal pengeluaran kas, sehingga saldo berkurang menjadi Rp39.653.006. Pada tanggal 12 Februari 2020, adanya setoran tunai sebesar Rp19.893.600 yang terdapat dalam jurnal penerimaan kas, sehingga saldo bertambah menjadi Rp59.546.606. Pada tanggal 13 Februari 2020, adanya cek sebesar Rp500.000 yang terdapat dalam jurnal pengeluaran kas, sehingga saldo berkurang menjadi Rp59.046.606. Pada tanggal 17 Februari 2020, adanya setoran sebesar Rp10 juta yang terdapat dari jurnal penerimaan kas, sehingga saldo bertambah menjadi Rp60.046.606. Pada tanggal 19 Februari 2020, adanya cek sebesar Rp2.150.000 yang terdapat dalam jurnal pengeluaran kas, sehingga saldo berkurang menjadi Rp66.896.606. Pada tanggal 25 Februari 2020, adanya biaya administrasi bank sebesar Rp23.000, sehingga saldo berkurang menjadi Rp66.873.606. Pada tanggal 25 Februari 2020, adanya pendapatan bunga sebesar Rp107.060, sehingga saldo bertambah menjadi Rp66.980.666. Selanjutnya, rekonsiliasi bank pada PT Indo Citra pada bulan Januari 2020.
Yang pertama ada saldo kas menurut perusahaan sebesar Rp35.931.360. Adanya bertambah pendapatan bunga sebesar Rp78.686, dikurangi dengan biaya buku cek Rp3.000 dan dikurangi biaya administrasi bank sebesar Rp25.000. Total pendapatan bunga dikurangi dengan buku cek dan biaya administrasi bank menjadi Rp50.686. Setelah itu, saldo kas menurut perusahaan yang awalnya Rp35.931.360 ditambah dengan Rp50.686, sehingga saldo kas yang benar menjadi Rp35.982.046. Sedangkan saldo kas menurut bank yang awalnya sebesar Rp53.233.086 dikurangi dengan cek pengisian kas kecil Rp398.000, dikurangi cek untuk gaji Rp12.353.040, dikurangi dengan cek Rp4.500.000, sehingga saldo kas yang benar menjadi Rp35.982.046. Selanjutnya, surat pernyataan piutang PT Indo Citra yang dikirimkan pada bulan Januari kepada Toserba Indah Persada. Hasil akhir piutang sebesar Rp20.832.000. Kepada Toserba Mahligai Sarana, hasil akhir piutang sebesar Rp7.700.000. Pada Toserba Usaha Mandiri, hasil akhir piutang sebesar Rp13.600.000. Selanjutnya pada bulan Februari, kepada Toserba Indah Persada, hasil piutang akhirnya sebesar Rp18.452.000. Pada Toserba Mahligai Sarana, total akhir piutangnya menjadi minus Rp9.328.000. Kepada Toserba Usaha Mandiri, hasil akhir piutangnya sebesar Rp2.572.800. Untuk bulan Maret, surat pernyataan piutang kepada Toserba Indah Persada, hasil akhir dari piutangnya menjadi minus Rp1.548.000. Pada Toserba Mahligai Sarana, piutang akhirnya menjadi minus Rp22.328.000, dan pada Toserba Usaha Mandiri piutang akhirnya menjadi minus Rp30.427.200. Kemudian saya akan menjelaskan tentang laporan penjualan 2 bulan terakhir, yaitu bulan Januari dan bulan Februari PT Indo Citra, di mana ini tanggal 20 Januari. Yang pertama adalah kartu ulang tahun, di mana harga persatuannya itu adalah Rp7.200 dan perkemas atau kuantitasnya itu ada 4, yaitu totalnya menjadi Rp28.800. Lalu yang kedua adalah ballpoint, harga persatuannya itu Rp36.000 dan quality atau perkemasnya itu adalah 10 buah, yaitu Rp360.000 totalnya. Lalu yang ketiga adalah penggaris, ada harga persatuannya itu Rp28.800, di mana ada 8 kemas, yaitu jadi totalnya adalah Rp230.400. Lalu ada botol susu dan dot, harga persatuannya Rp144.000, ada 7 kemas, jadinya Rp1.008.000. Lalu ada yang kelima ada piring, harga persatuannya itu adalah Rp43.200 dan ada 4 kemas, yaitu menjadi Rp172.800. Lalu ada kaos kaki, harga persatuan itu adalah Rp172.800 dan ada
kemas menjadi 1.382.400. Lalu di bulan Februari, yaitu tanggal 20 Februari, yang pertama adalah buku tulis. Buku tulis itu per kemasnya itu adalah 21.600, ada 7 kemas menjadi 1.512.000. Yang kedelapan ada pensil. Pensil itu harga persatuannya 28.800, ada 24 kemas menjadi 661.200. Terus ada board marker. Board marker itu harga persatuannya adalah 36.000, ada 100 kemas menjadi 3.600. Yang ke-11 ada penggaris, yaitu harga persatuannya 28.800 dan ada 30 kemas, itu menjadi 864.000. Lalu ada mainan bayi, harga persatuannya 324.000, ada 10 kemas menjadi 3.240.000. Lalu ada sisir rambut, harga persatuannya itu 64.800, ada 3 kemas menjadi 194.400. Lalu ada buku tulis, harga persatuannya adalah 21.600, ada 31 kemas menjadi 669.600. Lalu ada pensil. Pensil itu harga persatuannya adalah 28.800, ada 15 kemas menjadi 432.000. Lalu ada board marker, harga persatuannya adalah 108.000, ada 15 kemas menjadi 1.620.000. Ada mainan bayi, harga per kemasnya adalah 324.000, ada 20 kemas, terus menjadi 6.480.000. Ada panci stainless steel, itu adalah 1.296.000, ada 8 kemas menjadi 10.398.000. Sisir rambut, harga persatuannya adalah 64.800, ada 5 kemas menjadi 324.000. Lalu total pemasukan itu tuh menjadi 34.797.600. Baiklah, saya akan menjelaskan memo kredit dari PT Indo Citra kepada peserta Maligai Sarana. Tanggal memo kredit ini adalah tanggal 5 Februari 2020. Nomor fakturnya adalah 24-F-PBB-3-3-2020. Tanggal faktur adalah tanggal 2 Februari 2020, di mana nomor order pembelian adalah 13-PPP-UM-1-2020, di mana yang pertama itu ada 3 kemas boneka, di mana harga per kemasnya itu adalah 588.000 dan jumlahnya itu adalah 1.764.000. Lalu yang kedua adalah 2 kemas gelas, di mana harga per kemasnya itu adalah 72.000 dan jumlahnya itu adalah 144.000, di mana totalnya itu adalah 1.908.000. Lalu memo kredit PT Multi Cahaya kepada PT Indo Citra, di mana tanggalnya itu adalah tanggal 8 Februari 2020. Nomor fakturnya adalah 05-WN-WN-2-2020 dan tanggal fakturnya adalah 2 Februari 2020. Di mana nomor ordernya adalah 12-PP-PBP-1 dan -2020, di mana yang pertama itu ada 9 kemas piring, di mana harga per kemasnya itu adalah 36.000 dan jumlahnya adalah 324.000, di mana totalnya adalah 324.000 untuk memo kredit dari PT Multi Cahaya kepada PT Indo Citra. Baiklah, saya akan melanjutkan dan menjelaskan laporan keuangan dari PT Indo Citra dari bulan Januari hingga bulan Maret. Yang pertama adalah laporan laba rugi untuk periode yang berakhir tanggal 30 Maret tahun 2020, di mana penjualan dari PT Indo Citra ini adalah 208.168.800, dikurang retur penjualan sebesar 1.908.000, dikurang potongan penjualan sebesar 262.640, menjadi penjualan bersihnya adalah 205.998.160.000. Lalu harga pokok penjualannya, di mana persediaan barang dagang awalnya adalah 179.170.000, ditambah pembelian sebesar 146.476.000, dikurang retur pembelian 324.000, dikurang potongan pembelian 212.000, menjadi pembelian bersihnya adalah 145.940.000, di mana barang yang tersedia untuk dijual adalah harga pokok
HPP dikurang dengan pembelian bersih menjadi 325.110.000 dan persediaan barang dagang akhir adalah 175.498.000. Jadi total harga pokok penjualannya adalah 149.612.000, di mana laba kotornya adalah penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan menjadi 56.386.160 rupiah. Lalu biaya operasi dan administrasi, di mana biaya listrik, telepon, dan air adalah 6.550.000, lalu biaya gaji 45.056.760 rupiah. Lalu biaya asuransi sebesar 3 juta dan biaya administrasi lain-lainnya 17.206.750 rupiah, di mana total biaya operasi dan administrasi itu adalah 71.813.540 rupiah, di mana rugi operasinya adalah sebesar 15.427.380 rupiah. Ini didapatkan dari laba kotor dikurang dengan rugi operasi. Lalu pendapatan biaya lain-lainnya itu tuh ada pendapatan bunga sebesar 337.664.000. Lalu pendapatan sewa itu adalah 25 juta dan pendapatan lain-lainnya 15 juta. Jadi total pendapatan lain-lain ini adalah sebesar 40.337.664 rupiah. Lalu biaya administrasi bank itu tuh sebesar 78.000. Maka total pendapatan biaya lain-lainnya adalah 40.259.664 rupiah. Karena tadi dikurangi oleh biaya administrasi sebesar 78.000. Lalu laba bersih sebelum pajak ini adalah rugi operasi dikurang dengan pendapatan biaya lainnya menjadi 24.832.284 rupiah. Lalu pajaknya adalah 267.122,85. Jadi laba bersih setelah pajak adalah 24.565.161 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca dari PT Indocitra per tanggal 30 Maret tahun 2020, di mana aktiva lancarnya itu atau aset lancarnya yang pertama kas itu sebesar 149.459.484 rupiah. Lalu piutang dagangnya sebesar minus 55.275.200. Persediaan barang dagangnya sebesar 175.498.000, di mana total aktiva lancarnya adalah 267.682.284 rupiah. Lalu aset tetapnya yaitu tanah dan gedung itu sebesar 900 juta, kendaraan 180 juta, peralatan toko sebesar 110 juta, dan total aktiva tetapnya adalah 1.190 juta, di mana total aktivanya adalah 1.457.682.284 rupiah. Lalu hutang lancarnya itu ada hutang dagangnya itu sebesar 10.152.000, hutang pajaknya sebesar 267.122,85 menjadi 10.152.000. Lalu modal atau aset bagian ekuitasnya modal itu tuh sebesar 1.365.590.000, laba ditahan 58.580.000 dan labanya sebesar 24.565.161 rupiah, di mana totalnya menjadi 1.448.735.161 rupiah, di mana hutang lancar ditambah ekuitas tadi menjadi 1.454.682.284 rupiah. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi mengenai laporan keuangan PT Indocitra dari bulan Januari hingga bulan Maret. Apabila
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.